Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Rizky Amalia. Saya mahasiswa Universitas Nusa Putra jurusan Desain Komunikasi Visual. Di sini saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah saya buat dengan judul Etika Periklanan. Definisi iklan dan periklanan. Iklan adalah pesan komunikasi pemasaran atau komunikasi publik tentang suatu produk yang disampaikan melalui suatu media, dibiayai oleh pemrakarsa yang dikenal serta ditujukan kepada sebagian atau seluruh masyarakat. Periklanan, seluruh proses yang meliputi penyiapan, perencanaan, penyampaian, dan umpan balik dari pesan komunikasi pemasaran. Etika periklanan. Etika periklanan adalah ukuran kewajaran nilai dan kejujuran di dalam sebuah iklan. Etika adalah seperangkat norma, aturan, atau pedoman yang harus diikuti oleh para politis periklanan dalam mengemas dan menyebarluaskan pesan iklan kepada halayak ramai, baik melalui media massa maupun melalui media ruang. Iklan dan etika. Keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat. Iklan harus bersifat komunikatif kepada halayaknya agar dapat diterima. Untuk itu, iklan perlu mengetahui consumer insight yang akan sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai budaya. Etika juga disusun berdasarkan nilai-nilai budaya, termasuk nilai-nilai budaya dari halayak. Etika dengan demikian merupakan negatif consumer insight, atau suatu pagar yang membatasi kreativitas agar pesan komunikasi tidak ditolak oleh halayak. Aspek positif dan negatif iklan. Aspek positif iklan. Adanya informasi kepada konsumen akan keberadaan suatu produk dan kemampuan produk tersebut. Adanya kompetisi sehingga dapat menekankan harga jual produk kepada konsumen. Memberikan subsidi kepada media massa sehingga masyarakat bisa menikmati media massa dengan biaya rendah. Aspek negatif iklan. Memunculkan budaya materialisme, memunculkan perilaku stereotip yang berbahaya, munculnya produk-produk yang seharusnya berbahaya untuk dikonsumsi. Ciri-ciri dasar iklan. Persuasif. Iklan bagaimanapun juga akan selalu mempunyai unsur membujuk seseorang untuk mempercayai isi pesan pada iklan tersebut, dengan harapan konsumer mau memperhatikan, mencoba, dan menjadi loyal terhadap suatu produk atau jasa. Frekuensi. Iklan akan selalu ditampilkan dengan frekuensi yang tinggi dengan harapan dapat menjangkau lebih banyak konsumer dan semakin mudah diingat oleh konsumen. Eksposur. Eksposur berkaitan dengan bagaimana pengiklanan berusaha mengurung konsumer dengan berbagai macam media untuk menyampaikan pesan-pesan lainnya. Setiap media yang digunakan berarti akan menambah tingkat eksposur dari produk atau jasa tersebut, sehingga konsumer selalu teringat atas produk atau jasa tersebut. Jenis iklan. Iklan dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, iklan yang persuasif, bertujuan untuk menciptakan kesukaan, preferensi, dan keyakinan sehingga konsumen mau membeli dan menggunakan barang dan jasa. Juga mempersuasif halayak untuk memilih merek tertentu, menganjurkan untuk membeli, mengubah persepsi konsumen, dan membujuk untuk membeli sekarang. Yang kedua, iklan yang informatif, merupakan iklan yang bertujuan untuk membentuk atau menciptakan kesadaran atau pengenalan dan pengetahuan tentang produk atau fitur-fitur baru dari produk yang sudah ada. Juga menginformasikan perubahan harga dan kemasan produk, menjelaskan cara kerja produk, mengurangi ketakutan konsumen, dan mengoreksi produk. Namun, di dalam dunia periklanan, tidak ada yang namanya murni iklan persuasif ataupun iklan yang informatif. Iklan selalu mengandung unsur dari keduanya. Ketika mengiklankan sesuatu, iklan tersebut pasti dibuat seinformatif dan semenarik mungkin.
Etika periklanan secara umum. Jujur, tidak memuat konten yang tidak sesuai dengan kondisi produk yang diiklankan, tidak memicu konflik sara, tidak mengandung pornografi, tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, tidak melanggar etika bisnis, contoh saling menjatuhkan produk tertentu dan sebagainya, tidak plagiat. Ciri-ciri iklan yang baik. Etis, berkaitan dengan kepantasan secara etika dan moral. Estetis, berkaitan dengan kelayakan, target market, target audiensnya, kapan harus ditayangkan. Artistik, bernilai seni sehingga mengundang daya tarik khalayak. Menurut Etika Pariwara Indonesia, asas periklanan mengatur bahwa iklan dan pelaku periklanan harus jujur, benar, dan bertanggung jawab, bersaing secara sehat, melindungi dan menghargai para pemangku kepentingan, tidak merendahkan agama, budaya, negara, dan golongan, serta tidak bertentangan dengan hukum. Contoh iklan yang melanggar etika terdapat pada iklan Misdap versi Ayamku. Di iklan tersebut, ada seorang anak bernama Adi yang menanyakan keberadaan ayam peliharaannya setelah menyantap mie instan rasa kaldu ayam. Namun, dalam iklan tersebut terdapat scene di mana seorang guru berbicara sambil membawa sebungkus mie sedap. Di atas kepala guru tersebut terdapat seekor ayam. Iklan ini dianggap melecehkan profesi seorang guru. Contoh iklan yang tidak melanggar etika. Iklan sabun mandi. Iklan ini tidak menampilkan orang yang sedang mandi secara utuh. Selanjutnya, iklan rokok. Iklan rokok tidak boleh menampilkan produk fisik dari rokok itu sendiri, juga tidak menampilkan orang yang merokok secara langsung, tetapi menggunakan penggambaran lain. Yang terakhir adalah iklan pembalut wanita. Iklan ini tidak menampilkan wanita yang secara terang-terangan menampilkan daerah kewanitaannya memakai pembalut. Sekian presentasi dari saya. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.